berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya ajak semuanya untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kepadamu pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya urapi kami semua agar firman Allah yang kami dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini yang menjadi tema renungan firman Tuhan adalah hanya karena kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Namun kita tidak baca sekaligus, kita akan melihat beberapa ayat sebelumnya. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari ayat yang kita sudah baca, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana kita lihat di sana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang tentunya surat ini ditulis dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun firman Allah tidak hanya kepada jemaat di Efesus, tapi juga bagi kita. Ya, sebagaimana apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus menyebutkan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Paulus menyebutkan kehidupan manusia, kehidupan mereka sebelum mengenal Kristus. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, yang tentunya kehidupan kita sebelum di dalam Kristus sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di mana dikatakan dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, inilah yang firman Allah katakan, kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya, seperti apa yang dituliskan oleh Paulus, bahwa kita karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosa kita, maka kita seharusnya orang-orang yang dikatakan sudah mati, ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini,
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Jadi Paulus menyebutkan kehidupan sebelum kita percaya kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yang membawa kehidupan kita kepada hawa nafsu, yang membawa kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga dikatakan oleh karena pelanggaran dan karena dosa kita, maka seharusnya kita orang-orang yang menerima penghukuman, sebagaimana di sana di ayat bagian yang ketiga Paulus katakan, di bagian ayat terakhir dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus menjelaskan bahwa kami juga termasuk orang-orang yang seharusnya dimurkai, orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman karena pelanggaran dan karena dosa yang dilakukan. Yang tentunya Paulus menjelaskan kehidupannya sebelum ia mengenal Kristus, di mana kita tahu latar belakang dari Rasul Paulus sebelum percaya kepada Kristus. Dia seorang yang ganas, seorang yang menganiaya umat Tuhan. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan, maka kehidupannya diubahkan, kehidupannya dibaharui oleh Tuhan, sehingga dia menjadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, hal yang sama pun berlaku atas kehidupan kita. Dahulu sebelum kita menerima Kristus, kita adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah atau penghukuman akibat dari pelanggaran dan dosa kita, sebagaimana juga dituliskan di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Ya, Roma pasal 1 ayat 18 di sana dikatakan bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jadi kita lihat bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Sekalipun mereka dikatakan mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat bahwa murka Allah jatuh atas orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa, yang melakukan kelaliman. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh kita melihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, di ayat 4 sampai ayat yang ke-7 kita melihat di sana katakan oleh firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar.
Ya, jadi jelas di sini katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ayat sebelumnya kita melihat keberadaan kita sebelum kita percaya kepada Kristus atau kehidupan kita dahulu, kita adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang seharusnya kita menerima penghukuman. Ya, tetapi di ayat selanjutnya kita melihat di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Lalu apa? Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan, ya. Karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, yang tentunya kasih rahmat yang besar itu melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia rela mati, Dia rela menyerahkan hidupnya. Untuk apa? Untuk menebus, untuk menyelamatkan kita yang seharusnya kita telah menerima penghukuman, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang besar yang dilimpahkannya kepada kita melalui karya pengorbanan Yesus Kristus, maka kita yang dahulu sudah mati, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam Yesus Ia juga telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya, jadi karena rahmat-Nya, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya, yang dinyatakannya bagi kita melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka yang setelah mati karena dosa dan pelanggaran kita, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita menerima satu kehidupan di dalam Yesus Kristus, dan tidak hanya Ia menghidupkan kita, dikatakan juga Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa ya kasih karunia Allah. Kasih Allah yang begitu luar biasa dinyatakan bagi kita. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak ada sebagaimana ada. Kita tidak dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya bagi kita, sehingga oleh iman, oleh percaya kita kepada Yesus, maka kita boleh menerima keselamatan. Itu sebabnya di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan sampai ayat ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu karena pemberian Allah secara cuma-cuma, yang selayaknya kita tidak layak untuk menerima. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka dilimpahkan bagi kita sehingga kita boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus oleh iman kita kepadanya. Lalu kemudian di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita lihat di sini di ayat terakhir merupakan rencana dan tujuan Allah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan, kita yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kita dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan segala perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya mari kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan keselamatan bagi kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tetapi semua hanya karena kasih karunia Allah kita beroleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur karena rahmat-Mu, karena kasih-Mu yang besar. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga dengan keselamatan itu kami pakai hidup kami untuk melakukan apa yang berkenan, apa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman Allah pada malam hari ini. Mereka menghadapi banyak masalah, persoalan dalam hidup mereka, namun kami percaya Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.